warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat untuk kita semua. Terima kasih sebelumnya, khususan untuk Prof. Al-Hadi Bustamam, PhD dari Universitas Indonesia yang akan bertindak selaku narasumber kita di siang hari ini. Mohon izin saya Ibu Diharani, selaku Ketua Program Studi S2 dan S3, Matematika FMIPA Universitas Padjadjaran, pada siang hari ini menyampaikan agenda kuliah tamu begitu ya. Dan barangkali untuk lengkapnya kami sampaikan juga sedikit ringkasan dan juga eh, laporan ya dari rencana kegiatan yang kita laksanakan hari ini. Insya Allah hari ini kita akan melaksanakan kegiatan bersama selama 2 jam, 13.30 hingga 15.30. Kita akan melaksanakan kuliah tamu pasca sarjana matematika dengan narasumber Profesor Al-Hadi Bustamam, PhD dari Universitas Indonesia, dan nanti akan bertindak sebagai moderator Profesor Dr. Nursanti Anggriani, MSI dari Unpad, di mana judul untuk kegiatan hari ini, kuliah tamunya adalah The Journey from Data to AI, How Data Science is Reshaping Functional Healthcare Application in Drug Discovery, Health Insurance, and Personal Care Dermatology. Adapun agenda yang akan kita laksanakan, barangkali seperti tertera di layar, saya sekarang sedang memberikan laporan singkat, kemudian nanti sambutan dan official opening dari Ketua Departemen Matematika FMIPA Universitas Padjadjaran. Kemudian barangkali untuk dokumentasi nanti kita akan berfoto bersama secara daring. Kemudian paparan ya pukul 13.45 sampai 14.45 dipandu oleh Prof. Nursanti, kemudian diskusi hingga pukul 15.15 dan mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan kegiatan ini tepat pukul 15.30 begitu. Adapun ringkasan laporan mengenai peserta bahwa hari ini kita pada laman kami registrasi sudah tertera sebanyak 112 peserta dari berbagai kalangan, ada dosen, mahasiswa S1, S2, S3, ada juga foreign student 5 orang, dan juga beberapa yang berafiliasi sebagai freelance, konsultan presisi maupun masyarakat umum begitu. Selanjutnya kami coba klasifikasi juga berdasarkan afiliasi. Ini tercatat 77 perguruan tinggi dan 7 universitas, maksudnya perguruan tinggi ya. Jadi ini ada mostly dari Padjadjaran, Andalas, UI, Universitas Islam Negeri, ada BRIN, dari rumah sakit juga, dari SMA, UNJ, UII, UGM, Universitas Lampung, Mula Warman, Universitas Surabaya, dan Udayana, serta lain ya. Kemudian ini kami rekap juga berdasarkan provinsi, kurang lebih 18 provinsi telah ikut berpartisipasi untuk menyatakan bahwa kegiatan ini juga berskala nasional begitu ya. Kemudian direkap juga mengenai asal kota ya, ada 55 kota. Barangkali ini laporan singkat. Alhamdulillah berarti animo dari halayak mengenai topik yang kami tawarkan dalam kuliah umum ini menjadi daya tarik tertentu begitu ya untuk perkembangan keilmuan, matematik, statistik, dan juga ilmu komputer pada rumpun ilmu formal. Kami sendiri di program studi S3 Matematika berharap pengembangan keilmuan yang terus kami lakukan mengarah juga kepada digitalisasi dan big data serta data science begitu. Barangkali demikian laporan singkat dari kami selaku penyelenggara. Untuk selanjutnya kami undang Ketua atau Kepala Departemen Matematika FMIPA Universitas Padjadjaran, Ibu Dr. Emma Karnia, MSI, untuk memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan ini secara resmi. Kami persilahkan Ibu Dr. Emma Karnia. Baik, terima kasih Prof. Dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati Ketua Program Studi S2 S3 Matematika, Ibu Profesor Dr. Dia Hairani. Yang saya hormati Bapak Profesor Al-Hadi Bustamam, PhD dari Universitas Indonesia. Terima kasih Pak atas perkenannya di sini hadir sebagai narasumber dalam kegiatan kuliah tamu pada siang hari ini. Selanjutnya yang saya hormati Ibu Profesor Nursanti Anggriani,
Guru Besar Departemen Matematika yang pada hari ini bertugas sebagai moderator. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru Besar di lingkungan Departemen Matematika. Terima kasih atas kehadirannya. Tadi saya melihat Prof. Sudrajat dan Prof. Sukono juga bergabung di forum ini. Bapak dan Ibu dosen, para mahasiswa, serta juga para peserta kuliah tamu sekalian. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas perkenannya kita di sini dapat berkumpul walaupun secara daring ya dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti kegiatan kuliah tamu pasca sarjana matematika. Perlu kami sampaikan juga bahwa kegiatan kuliah tamu hari ini diselenggarakan oleh program studi S3 Matematika bekerja sama dengan Departemen Matematika Unpad dan Departemen Matematika Universitas Indonesia. Sebetulnya kami di Unpad dan UI ini juga sudah sering berkolaborasi, bahkan sekitar lebih dari 25 tahun ya. Hanya dalam bentuk biasanya seminar bersama Unpad UI. Namun dalam beberapa tahun ini karena satu dan lain hal mungkin sempat tertunda, semoga kedepannya bisa berjalan kembali ya Pak ya. Dan untuk kali ini kerjasama yang dilakukan itu dalam bentuk kuliah tamu dengan narasumber dari UI. Nah, kegiatan kuliah tamu di Pasca Sarjana Matematika ini rutin diselenggarakan. Dan dalam semester ganjil 2025-2026 ini juga merupakan kuliah tamu ketiga. Yang setelah sebelumnya itu diselenggarakan juga kuliah tamu untuk mata kuliah Etika dan Filsafat Matematika serta kuliah tamu Optimisasi Konveks. Dan untuk hari ini materi yang akan disampaikan itu terkait dengan topik yang banyak diminati dan dibutuhkan ya, oleh berbagai kalangan, yaitu yang terkait dengan perkembangan data science dan artificial intelligence AI yang memberikan transformasi besar pada bidang kesehatan yang berbasis komputasi. Jadi tentunya topik ini akan menjadi suatu pengetahuan yang menarik untuk kita semua, sehingga tidak heran jika antusias dari peserta cukup banyak ya dari berbagai profesi yang tersebar di seluruh Indonesia, bahkan juga ada mahasiswa asing, sebagaimana disampaikan oleh Ketua Panitia yang sekaligus juga Kaprodinya. Sehingga besar harapan kami dengan adanya kegiatan ini dapat memberikan banyak manfaat bagi banyak pihak, sharing pengalaman untuk menambah wawasan para peserta yang hadir di forum ini. Semoga setelah mengikuti kuliah tamu ini semakin banyak yang termotivasi untuk mendaftar ke S3 Matematika yang saat ini alhamdulillah sudah terakreditasi unggul sehingga mahasiswanya berpeluang besar untuk memperoleh beasiswa. Dan selain bagi peserta, tentunya dengan adanya kegiatan-kegiatan ilmiah seperti ini juga manfaat akan diperoleh untuk prodinya. Lebih terpercaya, mapan, dan juga akan dikenal banyak kalangan. Dan untuk mempersingkat waktu, tadi dengan mengucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan kuliah tamu di program studi S3 Matematika dengan judul The Journey from Data to AI, How Data Science is Reshaping Computational Healthcare. Application in Drug Discovery, Health Insurance, and Personal Care Dermatology. Dengan narasumber Profesor Al-Hadi Bustamam dari UI dan moderator Profesor Dr. Nursanti Anggriani dari Unpad pada hari ini Jumat 7 November 2025 resmi dibuka. Demikian dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih dan selamat mengikuti kuliah tamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ibu Kadep atas sambutan dan juga official opening. Bapak dan Ibu, sebelum kita memulai kuliah tamu, mohon berkenan untuk membuka video. Kita akan mengambil dokumentasi terlebih dahulu. Eh, Mohon izin, ya, silahkan. Mohon berkenan Bapak dan Ibu sekalian untuk membuka videonya sesaat saja barangkali ya. Oke, silakan Bapak Ibu sekalian. Kami masih menunggu ya, Pak Fatuh bisa dibuka, Ibu Verina, barangkali untuk memenuhi halaman 1 begitu. Ya, oke baik ya. Bapak dan Ibu, kami akan mengambil dokumentasi 1, 2, 3 kita 1, 2, 3. Kemudian halaman kedua, ya 1, 2, oke. Baik, terima kasih atas perkenannya. Untuk selanjutnya kami undang Profesor Dr. Nursanti Anggriani. Kami persilahkan Prof. Santi untuk memandu kegiatan ini dan kami akan memberikan waktu kurang lebih hingga pukul 15.15 ya, begitu. Silakan.
Baik, terima kasih Ibu Kaprodi, Ibu Profesor Diah Cairani. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu Profesor yang menghadiri acara kuliah tamu hari ini. Selamat siang Prof. Al-Hadi. Perkenalkan saya Nur Santi Anggriani akan membantu menjadi moderator kegiatan hari ini. Baik, Siang. sebelum kita memulai acara kuliah tamu hari ini, saya akan membacakan CV dari Prof. Al-Hadi. Ya, baik. Jadi Prof. Al-Hadi ini adalah profesor dan peneliti di bidang matematika komputasional. Kemudian Pak Al-Hadi ini S1 dari Matematika UI, S2 Computer Science UI, kemudian S3 University of Queensland Bioinformatik, lulus tahun 2011. Publikasi Prof. Al-Hadi ini cukup banyak. Kalau dilihat di Scopus, H-indeksnya 19, kemudian dokumennya sebanyak 170, dan mempunyai citasi 1.656 citasi untuk Prof. Al-Hadi. Jabatan yang diampu oleh Prof. Al-Hadi, pertama Kepala Departemen Matematika UI selama 2 periode, dari tahun 2014 sampai 2018 dan 2022 sampai sekarang. Kemudian Ketua Program Studi S2 Matematika UI 2018 sampai 2022, Kepala Pusat Data Science UI 2018 sampai sekarang, Wakil Ketua Kelompok Inovasi Ilmu Data dan Kecerdasan Buatan di UI 2024 sampai sekarang. Kemudian konsultan data science dan kecerdasan buatan di KLB Digital 2024 sampai sekarang, penasihat senior data science kecerdasan buatan di startup Sekeris AI 2023 sampai sekarang, dan Ketua Laboratorium Bioinformatika dan Komputasi Lanjutan Departemen Matematika UI 2013 sampai sekarang. Begitu banyak publikasi yang sudah dihasilkan oleh Prof. Al-Hadi, kemudian kerjasama juga cukup banyak, diantaranya dengan Samsung, UMG Idea Labs, dan lain sebagainya. Kemudian Pak Al-Hadi juga sebagai reviewer untuk jurnal internasional yang cukup bergengsi, diantaranya IEEE, Elsevier, dan Walai. Kemudian sebagai reviewer untuk hibah penelitian dikti, beasiswa LPDP, dan program Lamsama. Selain itu, hibah internasional yang cukup bergengsi yang sudah diperoleh oleh Pak Aldi, di antaranya Satreps ya, dari JIKA, Riken, kemudian ada dari Mira ini ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, Pak, dipersilahkan untuk menyampaikan materi, waktu sampai 14.45 ya Pak ya. Waktu dan layar dipersilahkan. Silakan Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Waalaikumsalam. suara saya jelas nggak ya? Jelas Jelas, Pak. jelas. Jelas ya. Soalnya saya lagi di public space ini kan, Ah, ya. karena lagi di Rumah Sakit UI. Oh, Ah, Oke, ya. saya share screen izin ya. Oke, udah kelihatan. Terlihat Pak, jelas. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga salawat dan salam kepada baginda Rasulullah SAW. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu melalui media Zoom ya, dalam kuliah tamu di Universitas Pajajaran Bandung ya. Sebelumnya terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. Diah Khairani atas undangannya. Alhamdulillah kita bisa laksanakan acara ini. Adapun topik kita hari ini mungkin journey ya, mungkin journey saya sendiri secara pribadi ya, juga teman-teman di UI ya, dalam bagaimana kita mensikapi perkembangan matematika terkini ya,
dan mungkin juga ke depannya dalam menghadapi tantangan zaman sekarang, terutama di zaman big data, di mana peran dari matematika ini ternyata sangat dibutuhkan gitu. Dan kebetulan kami sendiri adalah seperti disampaikan tadi sebagai ketua departemen di Matematika UI dan juga ketua Data Science Center MIPA UI dan juga co-chair dari AI Innovation Product di Saintek Nokpar UI ya, dan juga co-founder dari Bioinformatik dan Advanced Computing Lab. Kenapa salah satu topik yang sangat berkembang sekarang AI ya, data science AI ini banyak kami kami arahkan ke bidang kesehatan di UI itu karena salah satu kekuatan kami di UI itu adalah Fakultas Kedokteran ya, yang memang sebagai salah satu fakultas kedokteran tertua di Indonesia dan juga termasuk yang sangat reputasinya sangat baik di Indonesia. Jadi kami dari matematik bagaimana caranya menghilisasi riset kita itu supaya bisa inline dengan real life problem gitu, sehingga salah satu cara ya kita bisa berkolaborasi dengan para pihak ya, termasuk di sini di bidang kesehatan. Ini profil Google Scholar kami ya. Dan ini kemarin juga ini menarik nih, kita kemarin di Bandung dikumpulkan sama Presiden Prabowo ya di acara KSTI ya, Konvensi Sains Teknologi dan Industri ya. Di mana di situ dipancangkan tonggak baru penelitian ke depan itu diharapkan bisa berkolaborasi dengan industri, dan di mana industri juga diharapkan bisa memberikan masukan baik dari sisi dana gitu ya, ataupun dari sisi sarana prasarana yang bisa nanti membantu para researcher gitu di perguruan tinggi untuk bisa menghasilkan produk-produk yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat ya. Dan ini Pak Prabowo juga sangat terkesan sebenarnya dengan eranya Prof Habibie ya, di mana waktu itu kita hampir mencapai teknologi tertinggi di eranya beliau itu, cuma kan satu lain hal Freddy waktu itu masalah dan kita setback beberapa tahun ke belakang gitu. Ini perlu kita bangkitkan kembali. Nah di sini tentunya peranan matematika juga sangat penting. Ini kita juga sempat memberi masukan kepada Menteri Dikti ya, dan di sini tentu kami dari sisi AI-nya. Kita perkenalan juga sedikit lembaga Pusat Data Science Center UI ini, di mana di sini kita mengembangkan knowledge, terutama advanced knowledge di bidang data science dan aplikasinya nanti di dunia AI biasanya. Nah, sehingga Data Science Center ini salah satu backbone yang sangat kuat untuk mensupport program pasca di matematika di UI, termasuk di situ yang majornya di data science ya, baik yang S2 ataupun S3, baik yang jalur riset maupun jalur reguler. Nah, untuk jalur riset biasanya kami banyak melakukan kolaborasi dengan dunia industri sehingga kita bisa langsung masuk ke problem yang ada di industrinya ada. Dan dari situ juga nanti mahasiswa kita bisa mendapat pendanaan dana buat studi mereka gitu. Di samping itu kita juga dari hasil-hasil riset itu bisa dihilirisasi menjadi produk yang bisa dimanfaatkan industri dan juga menjadi beberapa startup ya, yang mana mahasiswa kita nanti bisa memanfaatkannya ya untuk menjadi tempat mereka beraktualisasi ya, dan menjadi founder gitu. Di Data Science Center ini juga kita punya program sertifikasi keahlian ya di bidang data analitik, big data analitik dan data science, baik yang terakreditasi nasional BNSP
maupun yang terkait internasional. Jadi kalau nanti teman-teman yang ingin mendapatkan sertifikasi profesi, nanti bisa masuk di sini programnya, mulai dari pelatihan sampai nanti mendapatkan uji kompetensinya ya. Nah, ini DSC ini kami juga memperkuat tridharma perguruan tinggi, dan salah satunya karena DSC ini di bawah lembaga unit kegiatan khusus UI gitu, yang dimana unit kegiatan khusus ini orientasi profit ya. Jadi kami bisa melakukan kolaborasi dengan industri dan bisa mendirikan startup gitu. Dan ini sekarang di UI itu ada 2 direktorat, ada direktorat riset ekosistem riset yang untuk riset yang biasa dilakukan selama ini, baik riset dasar gitu. Nah, kemudian ada juga direktorat riset berdampak tinggi ya. Nah, ini biasanya mempunyai pendanaan khusus sih untuk hilirisasi ya dan startup. Nah, ini yang menjadi konsen kita di UI supaya mahasiswa-mahasiswa kita itu nanti lulusnya itu bisa membuka lapangan kerja gitu. Kebetulan kami sendiri di salah satu klaster AI-nya sebagai wakil koordinatornya, wakil ketua. Ini beberapa kerjasama seperti disampaikan tadi. Kita sudah punya kolaborasi dengan beberapa universitas di dunia yang masih berjalan sampai saat ini ya, terutama dengan Jepang, dan juga dengan India itu Jawaharlal Nehru University, universitas di Australia, dan juga waktu itu kita sempat juga kolaborasi dengan MIT ya untuk riset di bidang kesehatan. Oke, seperti yang saya sampaikan tadi ya, kenapa kita perlu menggali potensi matematik ini lebih dalam gitu ya di bidang healthcare ya. Karena di dalam bidang healthcare ini sekarang terjadi lonjakan yang sangat masif ya di dalam datanya, big data ya. Karena eh, fasilitas-fasilitas kesehatan itu sekarang banyak sekali menggunakan alat-alat itu, sensor-sensor dan sebagainya yang menghasilkan data yang luar biasa besarnya itu. Mulai dari data genomik sampai ke data-data yang terkait dengan klinis ya, baik di lab maupun data-data dari alat-alat kesehatan ya, seperti MRI, CT scan dan sebagainya. Tentunya ini membutuhkan kekuatan untuk model-model yang bisa digunakan untuk menganalisa dengan cepat gitu. Dan menariknya di UI ini kami sudah ada kolaborasi yang intens dengan antara matematik dengan FKUI ya, dan juga dengan Fakultas Farmasi gitu, sehingga kita sekarang antara matematik dengan FKUI itu kita sama-sama membimbing gitu mahasiswa paskanya, baik yang dari MIPA maupun dari Fakultas Kedokteran ataupun Fakultas Farmasi. Jadi sekarang di Fakultas Kedokteran itu ada mahasiswa, ada S3, S2 kedokteran itu yang penelitian terkait AI gitu, termasuk juga dengan farmasi. Dan ini sangat menarik ya. Jadi antara dokter dengan ahli matematika itu sekarang bisa saling mengisi gitu peranannya. Dan di FKUI sendiri sekarang sudah ada modul AI gitu yang diberikan untuk anak S1 ya. Dan ini hasil kolaborasi kami selama 7 tahun ya. Akhirnya di FKUI itu sekarang terbuka wawasannya, para dokter itu banyak sekarang tertarik untuk melaksanakan studi lanjutnya dalam bidang artificial intelligence. Oke, jadi kondisi yang ada sekarang ini ya, memang data kesehatan itu berjumlah sangat besar, baik dalam jumlah pasien, rekam medis, citra radiologi, data laboratorium, hingga hasil wearable device ya. Kemudian permasalahannya data kesehatan itu belum dimanfaatkan secara maksimal gitu. Lambatnya pengadopsian teknologi digital seperti data science dan juga AI ya. Nah, solusinya memang kita perlu memperkuat bidang ini, pemanfaatan data science dan AI dalam bidang kesehatan, melakukan deteksi dini penyakit, kemudian personalisasi pengobatan hingga optimasi pelayanan di rumah sakit. Nah, ini yang menarik
ada perubahan paradigma saat ini, di mana pada paradigma lama ya untuk di bidang kedokteran itu pendekatannya biasanya pasien datang setelah sakit gitu. Kemudian pengobatan yang standar hampir untuk semua ya berdasarkan keputusan dokter gitu dan diagnosis berbasis gejala. Nah, ini dengan pendekatan artificial intelligence sekarang berubah paradigmanya itu di mana pendeteksian resiko itu sekarang sebelum gejala muncul ya. Jadi sebelum orang sakit sudah kita bisa melakukan prediksi. Kemudian juga pengobatan yang sifatnya dipersonalisasi. Jadi setiap orang itu bisa kita teliti sampai dalam gitu ya kondisi kesehatannya secara personal, baik yang berbasis genomik gitu maupun berbasis data ya. Kemudian berdasarkan analisa data dan AI melalui supervisi dan validasi dari dokter tentunya. Kemudian diagnosis berbasis pola dan tren ya. Ini yang menjadi salah satu challenge buat kita orang matematik ya. Dari data wearable device, misalnya electronic health record gitu. Kemudian ada sistem deteksi dini muncul ya berbasis AI. Kemudian ada notifikasi ke dokter dan juga ke pasien gitu ya. Sehingga orang itu bisa mengetahui kondisi kesehatannya dengan cepat gitu. Nah, kenapa data science ini sangat penting saat ini, terutama bagi kita sebagai orang matematik? Karena data science itu sebenarnya berbasis multidisiplin ya, berbasis multidisiplin sehingga karena berbasis multidisiplin kita perlu komunikasi dengan para pihak supaya kita bisa menyelesaikan persoalan di para pihak tersebut. Nah, di sini ada para pihak itu ada dari sisi matematik, computer science, dan domain expertise. Nah, domain expertise inilah yang menjadi basis kita untuk bekerja ya, baik dari sisi data, kemudian juga dari sisi validasi dan sebagainya. Nah, kalau kita misalnya terkait di bidang kesehatan, berarti domain expertise-nya ya bidang kesehatan. Kalau kita ke bidang keuangan, nanti para ahli bidang keuangan, data-data di bidang keuangan dan sebagainya. Sehingga dengan data science ini kita bisa masuk ke hampir semua bidang. Jadi di sini data science, study of data that help us derive useful insight for business decision making ya. Jadi data science itu juga terkait dengan tools, teknologi ya, dan creativity ya tentunya. To uncover insight hidden ya within data ya. Nah, ini mengkombinasikan matematik, computer science, domain expertise seperti yang saya sampaikan tadi ya. Intinya kita mau memproses raw data itu dari data dan menjadikan suatu solusi untuk persoalan bisnis dan membuat prediksi kalau kedepannya kalau perlu membuat preskripsi gitu. Dan ini salah satu kekuatan yang memang menjadi kekuatan kita di bidang matematik. Nah, kenapa data science ini menjadi sangat menjadi sesuatu sekarang ini? Nah, ini salah satu penyebabnya sebenarnya ada teknologi yang murah sekarang ya untuk melakukan komputasi, yaitu teknologi GPU ya. Jadi ada alat namanya Graphical Processing Unit yang ada ditanam di laptop, di desktop, atau di server, di mana alat ini memiliki ribuan core dan jutaan thread ya, yang bisa bekerja secara paralel. Nah, kebetulan waktu saya S3 di Australia, ini alat ini baru muncul ini, namanya CUDA ya. Jadi saya waktu itu penelitian saya memang waktu S3-nya itu terkait ini, penggunaan dari GPU computing ini di bidang bioinformatik. Dan ternyata waktu itu supervisor saya pesan ke saya, ini kamu harus belajar katanya, karena nanti ini akan booming katanya. Karena kalau kamu belajar pakai superkomputer, kamu kembali ke Indonesia nanti belum tentu kamu di sana punya gitu. Tapi kalau pakai GPU, ini akan booming. Nah, inilah yang menyebabkan sekarang muncul neural network itu bisa hidup ya. Sebenarnya algoritma neural network itu sebenarnya sudah dari tahun 50-an, cuma nggak bisa dieksekusi dengan baik karena waktu itu komputernya masih serial ya. Tapi dengan adanya GPU ini sekarang bisa mensimulasikan kondisi dari sistem saraf manusia itu dengan baik gitu. Bisa bekerja secara massive parallelization gitu. Dan ini bisa menghidupkan tuh algoritma machine learning, deep learning gitu
sehingga mereka menjadi booming saat ini. Muncullah machine learning, deep learning, dan artificial intelligence, dan tentunya didukung oleh teknologi data ya, di mana data itu disimpan sekarang sudah terintegrasi dengan IoT, dengan cloud dan sebagainya, dengan mobile gitu, sehingga terjadilah booming ya data itu. Nah, di sini peran kita itu sangat dibutuhkan. Secara gampangnya, data science itu melakukan reshaping gitu ya, dari big data menjadi knowledge itu. Nah, dengan itu data science is one reliable methodology that is able to turn a large amounts of all of data collection into the data-driven knowledge ya, mapping. Ya, ini ada yang menarik, rekan kami, counterpart kami dari Jawaharlal Nehru University dari India, Profesor Ahmad Sandar, waktu itu kami undang di conference sebagai keynote di conference internasional kami di UI. Beliau menyatakan ke depan katanya science itu adalah data science gitu. Karena memang semuanya berbasis data gitu. Nah, apa hubungannya dengan AI? Jadi dari semua yang terkait ini ya, dengan adanya multimodal data, hampir semuanya itu terintegrasi sekarang dalam bentuk IoT dan sebagainya. Nah, sehingga itu bisa memberikan banyak sekali landscape untuk knowledge ya, sehingga terbentuk nanti hyperdimension data, dan ini perlu dianalisa dengan cepat ya menggunakan data science. Nah, setelah kita dapatkan model-model yang baik gitu, nah model itu bisa kita deploy dalam sistem, dalam komputer, sehingga komputer itu bisa menghasilkan suatu task gitu, yang seolah-olah dia bisa seperti manusia biasa gitu, memiliki human intelligence dan bisa memberikan keputusan. Nah, ini yang membuat AI itu menjadi breakthrough saat ini ya, bisa merubah cara-cara kita menganalisis data itu dengan pendekatan baru dan sangat cepat gitu. Jadi kalau kita lihat di sini, sebenarnya engine dari AI itulah data science. Jadi kalau kayak mobil, engine-nya adalah data science, body-nya itulah AI. Dan ini perlu kita kuatkan posisi ini, karena kalau tidak seolah-olah nanti AI itu bidang ilmu komputer saja gitu. Nah, itu bisa misleading. Nah, kami di UI, terus terang kami di UI itu untuk bidang ini, AI ditaruh di Fasilkom, kalau data science ditaruhnya di MIPA, jadi sebagai pengembang intinya gitu. Nah, ini seperti saya sampaikan tadi, data science itu lebih banyak di dapur ya. Kalau dapurnya udah beres, biasanya AI-nya akan berjalan dengan tepat gitu, efisien. Tapi kalau dapurnya nggak beres, nanti hasilnya bisa berbahaya, bisa ngaco ya. Nah, di sini peran kita dari mulai raw data, kita bisa nanti transformasi menjadi bentuk yang terstruktur gitu. Biasanya dalam bentuk tensor ya, tensor matrik, kumpulan dari matrik menjadi tensor. Nah, tensor inilah yang menjadi representasi dari data ya. Nah, dari representasi data itu kita bisa pelajari fitur-fiturnya ya, apa yang menjadi fitur penentu ya, yang menjadi dipakai nanti untuk belajar ya dari suatu problem. Jadi kalau kita misalnya pengen mendeteksi suatu penyakit, nah dari data itu kita bisa pelajari fitur-fitur apa yang menjadi ciri penting dari penyakit tersebut, dan itu menjadi penentu nanti untuk model kita ya bisa belajar. Kalau model kita sudah bisa belajar dengan baik gitu, kita nanti bisa menggunakan model ini untuk data yang baru gitu. Itu yang perlu kita ini kan ya. Nah, ini daur dari life cycle dari data science ya, di mana problem kerja pertamanya itu memang kita harus berkomunikasi dengan domain expert ya. Itulah istilahnya business understanding. Jadi di sini business understanding ini yang menentukan nanti ke depan seberapa bisa kita bekerja ya
seberapa sukses kita ke depan menggarap persoalan ini menghasilkan solusi. Dari business understanding yang tepat nanti yang baik, kita bisa nanti menentukan datanya, menentukan kondisi dari data, menentukan target, apa yang kita kerjakan, nanti memilih model, membangun model, dan sebagainya, melakukan evaluasi model, melakukan testing, sampai nanti bisa kita deploy ke dalam sistem. Ya. Ini beberapa aplikasi yang sangat dominan sekarang di bidang data science ya. Tentu yang pertama itu adalah business analytic ya. Kemudian yang kedua adalah healthcare ya. Baru nanti ada sosial media, finance, bisnis manufacturing gitu ya, e-commerce, entertainment, dan juga transportation. Oke, selanjutnya saya akan lihat secara sekilas ya. Di dalam data science dan AI ini ada model machine learning memang yang sebagai model utama ya. Model utama yang memang menjadi basis untuk kita bekerja ya di dalam dunia data science dan AI. Ada konsep machine learning dan konsep deep learning. Dan biasanya konsep ini tergantung kepada datanya. Kalau datanya masih sederhana, biasanya kita cukup dengan menggunakan machine learning. Tapi kalau datanya sudah kompleks gitu, kita menggunakan model deep learning. Dimana kalau di machine learning ini memang masih ada intervensi manusia untuk dalam untuk mendesain datanya ya, mengekstrak fiturnya dan sebagainya. Tapi kalau dalam deep learning semuanya sudah dikerjakan oleh model. Dan perkembangan deep learning ini sangat masif sekarang ya. Sampai kita sudah di zaman namanya sekarang generative AI dan juga large language model. Oke. Mungkin ini saya skip aja yang mengingat waktu ya. Nah, ini kalau kita lihat secara sekilas ya, ini kalau di sini ya kebetulan yang membuat gambar ini orang-orang dari IT, mereka bikin AI-nya gede banget gitu, data science-nya kecil gitu. Tapi kalau saya biasanya saya bikin data science yang gede gitu ya, karena hampir 60% itu pre-processing data itu sangat penting. Nah, kalau saya bikin grafiknya, karena data science saya gedein. Tapi intinya data science dan AI ini dengan big data saling berhubungan ya. Data science AI butuh big data. AI dan big data butuh data science ya untuk pre-processing dan feature engineering. Big data menjadi engine-nya ya, full-nya ya untuk AI dan data science. Jadi sebenarnya ya udah saling terintegrasi semua. Jadi nggak usah kita terlalu persoalkan gitu ya. Yang penting fokus di bidang masing-masing. Oke, ini saya skip aja. Nah, ini perkembangan dari AI ini. AI adalah bidang yang menciptakan mesin yang meniru kemampuan kognitif manusia seperti pembelajaran dan pemecahan masalah dengan menggunakan algoritma yang dirancang untuk belajar, mengenali pola dan beradaptasi dengan data yang tersedia. Oke. Bentar. Hmm. Oke, AI ini sekarang mencakup beberapa subbidang, ya ada machine learning, deep learning, nah, termasuk dalamnya NLP, natural language processing, computer vision, large language model, dan sebagainya. Nah, manfaat AI di bidang kesehatan salah satunya meningkatkan akurasi dan efisiensi diagnosis, meningkatkan personalisasi perawatan, peningkatan efisiensi dan operasional.
Sebentar ya. Ini saya ini saya skip sebentar ya. Baik, Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa, sambil menunggu Pak Al-Hadi, barangkali ada yang mau bertanya bisa disimpan dulu di kolom chatnya ya. Oke, ini kebetulan saya lagi dampingin istri mau lagi di rumah sakit nih, bentar ya. Aduh, Oke, ya udah kita lanjutkan lagi ya. Oke, jadi di dalam bidang kesehatan itu paling paling banyak sekarang dipakai untuk diagnosis ya. Kemudian kan melakukan personalisasi di bidang pengobatan, perawatan dan sebagainya. Peningkatan efisiensi operasional di rumah sakit dan sebagainya. Nah, kita saat ini juga sudah mengajukan ke negara itu dari tahun 2020 ya, konsep apa namanya standar AI nasional gitu ya, di mana di situ ada beberapa pilar, termasuk di dalamnya pilarnya ada bidang kesehatan, bidang ketahanan pangan dan sebagainya ya. Tapi di sini ada dua pilar utama itu kita butuh infrastruktur dan juga SDM gitu. Nah, ini yang menjadi persoalan sebenarnya di bidang infrastruktur ini. Terus terang negara kita itu belum punya infrastruktur apa namanya komputasi untuk AI yang skala masif itu kayak di negara-negara maju atau seperti di negara tetangga kita ya kayak di Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam itu mereka sudah punya sekarang National High Performance Computing Facility ya untuk pengembangan AI termasuk di dalamnya cluster untuk GPU computing gitu. Kita juga sudah mencoba mengajukan ke pemerintah ya sebenarnya, cuma sepertinya prioritasnya masih beda gitu ya, masih ke pembangunan yang seperti jalan, jembatan, apa jalan tol dan sebagainya. Jadi memang masih challenging buat kita ini. Jadi kita terpaksa untuk alatnya kita bisa rakit sendiri, itu kan sayang juga ya. Atau kita bayar cloud yang lumayan mahal gitu. Baik, ini pendekatan industri 5.0 sekarang ya. Oke, ini penting saya sampaikan ya, karena orang kan masih banyak sekarang tuh ngomongin industri 4.0 ya. Tapi di negara-negara maju itu sekarang industrinya itu sudah beralih ke pendekatan industri 5.0, di mana di sini di industri 5.0 ini teknologi itu hanya sebagai apa namanya untuk melayani manusia gitu ya. Kalau di 4.0 ini seolah teknologi itu di atas itu. Oh, seolah itu teknologi itu sebagai tujuan. Nah, sekarang enggak, sebagai alat. Tujuan kita kembali kepada manusia. Jadi ini yang harus ditekankan ya. Jadi tujuannya kembali ke human central, humanity. Kemudian ke lingkungan, sustainable ya. Kemudian ke resilient gitu. Bagaimana kita menghadapi persoalan itu dengan cepat, dengan efektif, efisien dan tangguh gitu ya. Jadi teknologi ini kita posisikan sebagai apa partner yang membantu manusia, bukan sebagai tujuan. Nah, ini konsep inilah yang menjadikan peran dari AI itu sangat penting ke depan. Peran dari data science dan big data analytics itu sangat penting. Contohnya di industri 5.0 itu industri healthcare ya. Dengan healthcare berbasis data itu berbasis AI data itu akan fokus kepada penanganan pasien itu secara cepat itu secara personal, personalized medicine gitu, dan terapinya juga lebih apa fokus gitu. Dan ini akan memperkuat apa kemajuan di bidang kesehatan untuk melayani manusia gitu, sehingga manusia itu menjadi apa center dari model gitu.
Nah, key teknologinya apa? Karena sudah banyak sekali sekarang teknologi big data yang bisa mensupport untuk penerapan AI dan data science ya. Karena semuanya itu berbasis data. Jadi istilahnya nanti data driven innovation. Nah, di sini kan kita Indonesia juga termasuk ini sudah berkembang pesat ya. eh, apa alat-alat gitu, device yang mensupport untuk pengembangan big data gitu, termasuk blockchain dan sebagainya, termasuk juga nanti sarana untuk cloud-nya, kemudian edge computing ya, alat-alat yang memang specialized untuk kesehatan bidang-bidang tertentu. Dan ini membutuhkan peranan dari data science dan AI. Jadi di industri 5.0 ini sekarang konsepnya itu patient center and personalized care. Nah, disinilah peranan AI itu akan sangat masif ke depan. Nah, ini banyak sekali bidang di healthcare itu yang bisa kita masuki bersama ya. Drug development, drug discovery, medical diagnosis, ya, dosage error reduction, cancer research, personalized healthcare plan, gitu, rare disease diagnosis dan treatment, dan virtual nursing assistant dan sebagainya, fraud detection, gene editing, AI robot assistant dan sebagainya. Ini memberikan peluang kita untuk bisa berkolaborasi. Nah, bidang-bidang terkait juga termasuk dalamnya bioinformatik juga, ya, data science dan sebagainya. Apalagi sekarang sudah masuk lagi ke zaman generatif AI ya, di mana di generatif AI ini kita bisa mengatasi masalah-masalah yang spesifik di dunia kedokteran, misalnya masalah dengan penyakit-penyakit yang memang jarang gitu, tapi membutuhkan teknologi AI yang dalam. Nah, itu kan membutuhkan data yang besar. Nah, dengan ada generatif AI kita bisa mengatasinya menggunakan data sintetik misalnya untuk pelatihannya. Sehingga dengan penerapan generatif AI ini kita masih bisa menghasilkan model-model yang bagus, yang berkualitas tinggi gitu dari bidang kesehatan. Dan ini metode-metodenya sudah banyak yang dikembangkan. Ini beberapa mahasiswa saya sudah melakukan riset di bidang ini dan kami sudah mengembangkan juga LLM sendiri. Jadi semacam ChatGPT ya untuk riset di bidang cancer gitu ya, penyakit-penyakit kronis seperti diabetes dan sebagainya. Ternyata kita bisa mengembangkan model LLM yang sudah ada itu kita latih kembali dengan corpus knowledge yang spesifik gitu. Mereka sekarang bisa menghasilkan semacam ChatGPT khusus di bidang kedokteran sebagainya, yang bisa membantu para dokter umum tentunya ya untuk bisa bekerja lebih efektif, efisien. Nah, ke depan kita akan masuk ke Society 5.0 dan Data Driven Innovation. Nah, di sini antara Society 5.0 dengan Industri 5.0 itu saling couple ya, saling bergandengan tangan gitu. Dan ini salah satu pilarnya adalah kalau kita lihat di sini adalah penerapan big data analytic, artificial intelligence, dan juga ada perkawinan antara cyberspace dengan physical space. Nah, ini menarik ini. Karena saat ini ya generasi Gen Z atau generasi Alpha sekarang itu sangat masif. Mereka itu mainnya di cyberspace sehingga melupakan physical space. Sehingga interaksi antar sesama mereka jarang gitu. Nah, ini berbahaya ya. Dan ini terjadi di Jepang. Sehingga angka kelahiran di Jepang itu sangat rendah gitu. Karena anak mudanya sudah sibuk main di cyberspace. Nah, ini perlu kita reshaping kembali, di mana di Society 5.0 ini kita kembalikan antara cyberspace dan physical space itu harus ada merge-nya ya gitu. Nah, ini perlu peran juga kita dari sisi matematiknya. Jadi kalau zaman dulu masing-masing itu fokus ke spesifik ya, nah sekarang
Society 5.0 itu harusnya semua yang sebelumnya itu mensupport keberadaan manusia di muka bumi, ya, sehingga manusia itu kembali menjadi human, ya, human center, society-nya menjadi hidup lagi dan kualitas hidupnya menjadi lebih baik. Jadi di sini kita bisa nanti mengarahkan peran AI itu meningkatkan kehidupan manusia. Jadi bukan menjadi ancaman buat manusia. Dan itu perlu disikapi bersama. Jadi keberadaan AI itu diarahkan nanti untuk berdampingan dengan manusia untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Dan manusia juga yang pekerjaan-pekerjaan yang biasanya sangat repetitif, sangat teknikal gitu, itu bisa digantikan oleh AI. Dan dengan demikian manusia juga bisa menciptakan inovasi-inovasi baru yang lebih tinggi gitu ya, yang lebih meninggikan derajat kemanusiaan. Ini hal-hal penting ya di dalam Society 5.0 itu, transformasi digital, AI, big data, kemudian juga masalah imagination dan creativity. Jadi di dalam Society 5.0 ini nanti orang bekerja itu berdasarkan creativity gitu ya. Saya tertarik kemarin itu ada di TikTok ya, ada di TikTok itu mereka itu menawarkan satu produk namanya Azka gitu ya. Azka itu dipakai untuk menganalisa karakter ya, karakter dari seseorang berdasarkan tanggal lahir dan nama. Ternyata setelah saya lihat lebih dalam gitu, ternyata itu mereka menggunakan pendekatan AI di dalamnya ya. Dan itu ternyata sangat bagus gitu dipakai untuk anak-anak sekolah gitu ya. Anak sekolah kalau pengen tahu dia karakternya gimana, potensinya gimana gitu. Nah, saya coba gali itu. Ternyata dengan pendekatan large language model bisa kita gali itu. Dan nama dan tanggal lahir itu ternyata saya coba dengan beberapa kasus dengan mahasiswa saya ternyata cocok gitu. Dan ini ternyata di TikTok booming sekali itu saya lihat karena banyak sekali ibu-ibu yang pengen tahu kondisi anaknya gitu. Sehingga dalam sehari itu dia bisa mendapatkan sekian puluh transaksi ya. Kalau kita uangkan bisa puluhan juta itu hasilnya. Jadi itu salah satu contoh ya, kreativitas itu sangat penting di dunia Society 5.0 ini. Untuk menyelesaikan masalah dan sebagainya itu ya tentunya. Nah, di sini konsep ke depan itu adalah smart society. Jadi dengan adanya Society 5.0 ke depan itu terjadilah masyarakat yang smart ya, super smart society kalau perlu ya. Di mana di dalamnya peranan pentingnya adalah kembalikan manusia kepada center ya. Jadi teknologi itu mengasis manusia, mensupport manusia, meladeni manusia. Kemudian ada perkawinan tadi ya, merging antara cyberspace dengan physical space. Kemudian knowledge intensive society gitu. Dan terakhir yang penting ini data driven society. Jadi keputusan itu harusnya berbasis data sehingga itu tidak bias gitu. Sehingga semua keputusan itu bisa terukur dan terpercaya dan bisa diprediksi dengan cepat gitu. Di sini peranan kita ya orang matematik sangat penting. Oke. Nah, the goal of Society 5.0 itu adalah human centered super smart society ya. Sehingga nanti semua citizen itu diberikan akses untuk quality hidup yang lebih baik gitu ya, lebih berbaik, lebih dan semua itu bisa dicapai, mereka dapatkan untuk setiap kondisi yang mereka alamin gitu. Nah, ini yang penting. Oke, di sini bagaimana mengachieve-nya? Nah, itu peranan salah satunya data science ya. Dari mulai problem, kemudian data, di sini ada big data analitik, teknologi, ada data science, AI, menghasilkan insight untuk menghasilkan kebijakan-kebijakan yang membantu masyarakat. Nah, data driven innovation inilah yang menjadi kunci dari Society 5.0 ya. Ada data, ada insight, dan social impact. Di mana data driven ini sebagai sarana yang paling efektif sekarang untuk meleverage ya, meningkatkan
peranan dari data, kekuatan dari data untuk memberi pengaruh yang positif, mereshaping, artinya merubah pola pikir dan juga cara masyarakat itu menghadapi situasi. Dan ini sangat penting ya ke depan. Nah, ini step-stepnya, tentunya akhirnya itu kita memberikan keputusan ya berdasarkan data ya. Nah, ini core teknologinya yang dibutuhkan, data analitik, AI, Internet of Things, dan mobile application, tentunya mobile health technology yang bisa dibawa kemana-mana ya. Nah, bagian 1-2 ini peranan kita sangat penting di situ. Nah, bagian 3-4 mungkin di orang-orang engineering atau IT ya sangat peran di situ. Nah, ini use case yang kami kerjakan di UI ya. Kami coba berkolaborasi dengan para pihak, termasuk dengan farmasi, termasuk dengan orang ekonomi, termasuk dengan kedokteran ya. Jadi di sini AI ini telah muncul ya, telah berkembang sangat pesat ya, memberikan perubahan transformasi teknologi baik di bidang farmasi, health insurance, dan juga ini kami khusus menyinggung dermatologi ini karena sekarang lagi ramai skincare ya. Skincare ini kan lagi ramai banget di Indonesia ini. Nah, kami tertarik juga menyinggung ini karena kami beberapa pekan lalu kami diundang oleh Paragon gitu. Bagaimana kita mencoba menerapkan AI ini di bidang kesehatan kulit dan juga bidang kosmetik ya. Nah, ini menarik. Nah, di farmasi ini penerapan AI itu sudah sangat masif, mulai dari penerapan machine learning, deep learning, sampai sekarang penerapan large language model ya. Jadi kita bekerjasama dengan perusahaan farmasi terbesar di Indonesia itu mengembangkan NLP dan large language model gitu, bagaimana kita bisa menganalisa berdasarkan DNA gitu, genomnya itu, kita cari biomarker, nanti dari biomarker itu bisa kita cari itu yang berhubungan dengan biomarker itu, misalnya penyakit-penyakit apa gitu, kronis apa yang berpotensi pada seseorang, DNA seseorang itu ya. Kemudian juga terkait dengan nutrisi apa gitu yang perlu dihindari gitu untuk mencegah penyakit-penyakit tersebut, atau nutrisi apa yang perlu kita kita asup gitu supaya potensi penyakit itu bisa dikurangin. Dan juga terkait dengan obat ya, obat-obat apa yang berisiko, yang membantu dan sebagainya. Nah, ini sudah menjadi suatu model yang kompleks sehingga bisa dikembangkan dalam bentuk large language model. Nah, ini salah satu contoh kami gunakan pendekatan machine learning untuk riset di bidang drug discovery ya, di mana pendekatan yang tadinya menggunakan in vivo dan in vitro di lab basah gitu, kita coba replikasi menggunakan pendekatan in silico, di mana di sini ada peran matematik yang sangat besar itu ya, di mana yang tadinya konsepnya berdasarkan ligand base dan struktur base gitu. Biasanya ligand base dan struktur base ini banyak menggunakan konsep-konsep kimia gitu ya, dan fisika dalam menganalisa struktur dari protein, struktur dari bahan-bahan obat itu. Nah, ini memakan waktu yang lama gitu, dan alat-alatnya juga mahal-mahal gitu ya. Bagaimana caranya kita dari matematik? Nah, kita coba transformasi struktur-struktur kimia itu, struktur-struktur bahan-bahan secara fisik itu kita ubah dalam bentuk numerik ya. Jadi struktur yang tadinya bentuknya kimia kita representasikan molekulernya itu dalam bentuk vektor ya. Nah, kita lakukan transformasi bentuk 3D-nya menjadi bentuk vektor dengan menggunakan pendekatan-pendekatan geometri ya. Geometrinya kita gunakan
misalnya pendekatan bola, pendekatan kotak dan sebagainya, sehingga nanti ada intersection gitu antara bentuk molekul itu bentuk 3D-nya dengan bidang-bidang mau bola, kotak dan sebagainya itu lingkaran dan sebagainya, sehingga bentuk 3D itu kita bisa rubah dalam bentuk vektor. Nah, bentuk vektor ini yang kita pelajari. Kita lihat hubungan bentuk itu dengan sifat-sifat biologis yang ada di molekul tersebut. Nah, sifat-sifat ini kita pelajari, nanti kita bisa menggunakan ini untuk memprediksi struktur-struktur baru yang ditemukan ya. Nah, salah satunya kita bisa menggunakan pendekatan Kisar model nih, kita gunakan ini. Ini sudah kita publish di jurnal Q1 ya. Hasilnya ini quantitative structure activity relationship. Jadi peranan matematik sangat besar di sini, mereduce riset di bidang farmasi, sehingga dengan menggunakan machine learning itu jutaan molekul itu kita bisa proses dengan cepat untuk menghasilkan kandidat-kandidat obat baru dengan lebih cepat gitu. Nah, ini pekerjaan data science-nya dengan berbagai tool kita coba, berbagai algoritma kita ekstraksi nanti fitur itu dengan menggunakan beberapa pendekatan matematik ya untuk mengekstrak fitur-fitur yang tadinya bentuknya 3D menjadi numerik gitu ya. Vektor kita latih ke machine learning kita, dan di sini kita lihat performanya. Ini algoritma yang kita gunakan ya. Nah, kita lihat di sini hasil performanya sangat bagus ya, di atas 90% ya. Baik akurasi, sensitivity, dan juga spesifisitinya sudah mendekati 90%. Ini salah satu breakthrough juga di bidang drug discovery. Nah, ini pendekatan lain di bidang cancer ya, cancer. Di sini kita gabungan antara multimodal data, antara data genomik dengan data klinis ya. Dan ini kita gunakan pendekatan large language model berbasis PAE kemarin ya, Partial Encoder gitu. Kita bisa menganalisa dengan sangat efektif gitu biomarker apa yang nanti sangat berperan penting di dalam pertumbuhan kanker ya, baik yang sudah stadium tinggi maupun stadium rendah. Kalau kita bisa gunakan biomarker ini, kita bisa memprediksi kanker kanker itu dengan cepat gitu. Kalau dalam tahap awal misalnya sudah muncul terekspresi gen ini gitu, maka kita bisa dengan cepat mengindikasi akan adanya kanker-kanker tertentu yang bagi pasien tersebut ya. Ini sangat penting. Nah, ini contoh LLM yang kita bangun kemarin untuk bidang kesehatan. Ini khusus untuk deteksi penyakit-penyakit kronis ya. Ini sudah menggunakan pendekatan di sini berbasis teks ya. Jadi kayak chatbot, ChatGPT gitu. Nah, ini sudah beberapa mahasiswa kami sudah menyelesaikan ini ya. Ini long story, ini kami dapat pendanaan dari UMG Ideal Lab gitu, mendeteksi kesehatan melalui retina. Ini sangat efektif juga ini. Kita bisa puluhan penyakit-penyakit kronis itu bisa kita deteksi melalui fundus retina. Ternyata retina ini sangat sensitif ya untuk kondisi tubuh kita. Jadi di situ akan ada biomarker yang bisa kita analisa dengan cepat gitu, menggunakan artificial intelligence-nya. Nah, ini sebenarnya algoritmanya sudah sangat bagus. Kita juga sudah punya beberapa hak cipta juga untuk ini. Cuma memang kita kemarin tuh dapat serbuan dari negara luar ya, seperti ini dari Cina, dari Belanda gitu, yang memberikan software gratis ke rumah sakit itu. Cuma bahayanya di rumah sakit itu ketika diterapkan AI dari luar itu akurasinya langsung drop itu. Karena memang data yang digunakan data dari luar negeri ya, sih nggak cocok untuk orang Indonesia. Nah, solusinya pihak luar negeri itu minta data gitu supaya mereka training ulang. Nah, ini kan berbahaya sekali kalau sampai data kita itu bocor keluar ya. Nah, itu
penting kita memperkuat AI lokal. Cuma sayangnya AI lokal kita itu memang kurang dianggap gitu. Kalau kita nggak kalau kita launching di dalam negeri ya. Nah, itu menjadi pelajaran bagi kami. Ini beberapa penyakit yang bisa kita teliti ya, termasuk penyakit dalam juga, gejala stroke, gejala ginjal dan sebagainya. Itu bisa kita analisa menggunakan fundus ya. Ini hasilnya akurasinya juga sudah sangat bagus ya, sudah mendekati 100%. Nah, ini akhirnya kami jadikan pelajaran ketika kami mengembangkan AI di bidang insuran ya. Jadi kami di bidang insuran itu sudah punya startup ini, namanya Celeris AI, seleksi resiko berdasarkan AI gitu, di mana kita mendeteksi kondisi penyakit dari seseorang itu berdasarkan video dari wajah. Kenapa kami berubah ke video wajah? Karena untuk fundus itu ternyata kameranya mahal sekali ya. Jadi untuk komersialisasi agak terhambat gitu. Nah, akhirnya kami menggunakan pendekatan video wajah seperti ini, dan ini sudah bisa mendeteksi puluhan penyakit juga yang bisa dideteksi dengan cepat gitu. Cukup menggunakan video dari wajah dan dianalisa dengan cepat dalam waktu 2-3 menit sudah selesai hasilnya. Dan ini kami kolaborasi dengan perusahaan asuransi supaya bisa dihilirisasi dengan cepat gitu. Cuma seperti saya sampaikan tadi, pengembangan AI lokal itu biasanya terhambat gitu ya, karena tidak adanya keberpihakan kepada AI lokal gitu. Akhirnya kita harus cari partner di luar. Jadi kami akhirnya cari partner dengan teman-teman di Singapura. Kita launching di Singapura. Akhirnya dari Singapura masuk ke Malaysia, Filipina dan Thailand, baru masuk ke Indonesia. Jadi setelah kami berjalan 2 tahun di luar gitu, baru tahun ketiga baru OJK endorse gitu. Nah, baru ini bisa masuk ke Indonesia nih produk ini. Nah, ini konsepnya sangat menarik ini. Jadi kami menggunakan pendekatan time series gitu ya, dari data cahaya yang dipantulkan oleh kamera ya. Nah, cahaya yang dipantulkan ini itu ternyata dipengaruhi gelombangnya oleh pergerakan dari darah yang ada di bawah kulit ya. Data pergerakan darah ini yang kami analisis gitu. Kami filter, kami analisis menggunakan pendekatan matematik ya. Kita ambil area-area yang sangat penting itu yang paling banyak konsentrasi darahnya, kita ambil, nanti sinyalnya itu kita olah ya, sehingga kita bisa memprediksi dengan cepat tuh jantung, paru-paru ya, gula darah, kolesterol, asam urat dan sebagainya, termasuk kondisi stress level, biomass index, kemudian biological age, semuanya sudah hampir sekitar 30 vital sign bisa kita analisis dengan cepat ini. Dan ini breakthrough ya di dunia asuransi. Karena ini sekarang ini bisa dipakai untuk menghindari fraud ya. Karena banyak sekali fraud yang asuransi itu di mana orang-orang yang sebenarnya punya penyakit parah itu mereka mendaftar di asuransi. Nanti beberapa bulan mereka meninggal, itu kan mereka kan dapat klaim yang sangat besar ya. Nah, ini berbahaya. Nah, ini buat industri asuransi dan juga industri perbankan ya. Banyak yang minjam kondisi sakit parah, ketika dia baru beberapa bulan meninggal kan dananya ditutup sama asuransi. Nah, ini perlu dicegah ya. Ini salah satu solusi yang kami berikan di dunia asuransi. Nah, ini pendekatan matematiknya kita melakukan pemrosesan sinyal gitu ya, dengan menggunakan beberapa metode matematik, termasuk juga transformasi Fourier dan sebagainya. Jadi di sini data science sangat berperan ya. Sebelum kita masuk ke AI, datanya kita bersihkan dulu. Noise-nya kita bersihkan sehingga kita mendapatkan pola-pola yang tertentu gitu untuk setiap penyakit itu. Nah, pola ini yang kita nanti latih ke AI sehingga AI-nya bisa mengenal dengan cepat. Jadi kalau kita adu gitu ya, dengan menggunakan wajah langsung juga diambil darahnya pada waktu itu hasilnya sama. Nah, ini yang menariknya. Dan ini kita sudah punya startup ini
dan mendapatkan pendanaan juga dari UK ya, dari Huntington. Dan sekarang ini sudah banyak perusahaan asuransi yang bisnis to bisnis dengan telemedicine AI ini. Dan kami sudah diundang juga ke Eropa dan Amerika ya untuk masuk di sana gitu. Tapi mereka pengen produk ini di rebranding ya. Ya kita coba lihat dulu ya. Karena mereka kalau bilang dari Indonesia, mereka kayaknya agak ini ya, gimana gitu. Kok produk dari Indonesia. Nah inilah kita juga harus punya position juga di sini ya. Oke, ini yang coba kita kembangkan sekarang dengan Paragon ya, bagaimana namanya personalized care untuk skincare ya. Jadi kan banyak sekali sekarang beredar skincare yang abal-abal ya, itu kan bahaya ya. Nanti dibeli jadi iritasi dan sebagainya. Nah ini menjadi perhatian gitu. Bagaimana caranya supaya skincare-nya itu benar-benar personalized gitu. Jadi orang beli skincare itu benar-benar cocok untuk kulitnya. Nah ini juga kita gunakan pendekatan AI. Jadi dengan AI kita deteksi kondisi kulit, kondisi kesehatan kulitnya. Nanti dengan dari situ kita bisa rekomendasikan produk yang cocok untuk mereka. Atau juga dibuat namanya personalized skincare. Jadi dibuat skincare khusus ya, sesuai permintaan gitu. Nah, ini sudah kita kerjakan ya dan sedang berjalan ini. Kebetulan di Paragon itu mereka sudah punya basis data yang cukup besar gitu ya tantangannya. Ya, jadi ini menjadi apa tantangan yang besar juga buat kita ini ke depannya supaya kita punya apa kontribusi untuk industri nasional kita. Ini contoh-contoh data yang digunakan dan alhamdulillah ini hasilnya juga sudah akurasinya dan juga sensitivity-nya sangat bagus ya. Nah, ini nanti digabungkan dengan large language model. Jadi nanti dari hasil tesnya itu langsung LLM-nya bicara gitu. Ini kondisi kulitnya seperti ini, disarankan ini, kosmetik yang cocok ini dan sebagainya. Nanti terjadi interaktif juga gitu. Nah, ini akan menarik ke depan. Ya, ini yang sedang kita rancang bersama-sama dan sudah kita kerjakan. Kebetulan kami juga dapat kolega dari Stanford ya, yang memang menjadi salah satu ini kita ya, counterpart kita. Jadi kami coba yang menggandeng juga teman-teman dari Stanford ini. Dan ini juga untuk bidang kesehatannya ya. Jadi supaya nanti orang bisa melihat sendiri kondisi kulitnya, bisa menganalisa dengan cepat itu kalau ada masalah bisa ke dokter dengan cepat. Mungkin itu dulu yang bisa saya highlight. Sebenarnya kita masih banyak produk-produk yang dikerjakan. Ini dikerjakan oleh mahasiswa-mahasiswa pasca kita dan disupport sama industri. Dan alhamdulillah sekarang di UI itu eh, dari mahasiswa-mahasiswa yang dulu lulus ini sudah banyak. Mereka sudah jadi founder di beberapa startup ya. Jadi ini menarik ya dan perusahaan-perusahaan itu juga memberikan dana untuk mahasiswa-mahasiswa yang baru sehingga mahasiswa baru ini bisa dapat uh, tuition fee, biaya hidup gitu untuk melakukan riset lebih lanjut. Tadi saya kelupaan di farmasi itu kami sudah punya juga waktu itu riset bagaimana penerapan AI untuk mengontrol pencampuran obat ya yang tadinya manual kita bisa kontrol menggunakan kamera gitu. Dan ini sangat efektif juga. Itu kami waktu itu em, bekerja sama dengan perusahaan farmasi terbesar di Indonesia itu mereka mengirimkan karyawan dia untuk belajar dan hasilnya mereka sekarang bisa manfaatkan gitu. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Al-Hadi untuk materi yang diberikannya. Luar biasa ya. Ya, sangat bagus Pak sampai sudah ke aplikasi yang sudah dipergunakan oleh mitra ya, industri ya Pak ya. Ya, Nah,
Industri juga sudah menggandeng, mendanai penelitian Pak Alhadi, diantaranya Paragon ya, dan beberapa perusahaan farmasi, di mana Indonesia juga sekarang lagi mengedepankan penelitian yang berdampak gitu ya Pak ya. Jadi yang Iya. kita lakukan itu harus berdampak tidak hanya pada diri kita, tapi juga harus berdampak kepada masyarakat di sekitarnya. Ya, jadi tadi saya perhatikan juga materi yang disampaikan, matematika sangat berpengaruh ya Pak ya, maksudnya sangat dipergunakan, di antaranya tadi matriks, dalam hal ini aljabar, kemudian time series, kemudian kita juga bisa mendekatkan dengan materi asuransi ya, keuangan. Nah itu sebenarnya matematika tuh bisa dipakai luas khususnya dalam masalah AI gitu ya. Baik, kita akan buka sesi termin pertanyaan. Bagi yang ingin bertanya bisa raise hand, dan ini nanti juga saya akan bacakan beberapa pertanyaan yang ada di kolom chat komentar. Ya, Bapak Ibu yang akan raise hand, apakah ada yang mau bertanya yang raise hand? Kalau belum, saya akan bertanya. Ya, Prof. Sudrajat, monggo Prof. Sudrajat. Oke, baik. Terima kasih, Bu Moderator. Pertama, saya ucapkan terima kasih, Prof. Alhadi. Ini mungkin kita ketemu beberapa kali ya. Yang terakhir ketemu langsung di konferensi Seminar Nasional Matematika. Ya, pada saat saya dekan ya itu. Iya. Baik, Prof. Alhadi, ini sangat menarik ya. Dan saya juga nanti akan membahas tentang AI dalam analisis data kuantitatif ya. Dan tadi yang disampaikan tuh data kuantitatif ya. Itu sangat bagus. Nah, ini yang pernah saya kembangkan dan itu kerjasama dengan beberapa negara dalam bidang kesehatan. Ya. Nah, kemudian saya kembangkan dengan software-software tertentu. Nah, itu untuk mendeteksi tentang medical record ya. Medical record, jadi tiap-tiap pasien. Jadi kalau ada dokter satu, kemudian pasien datang, kemudian dia tinggal lihat medical record, nah itu akan ketahuan. Jadi dia pernah ke dokter mana saja, kemudian apa obatnya, ya penyakitnya terdeteksi apa, itu udah diterapkan waktu itu di US dan di UK ya. Nah kemudian saya bawa ke Indonesia, nah di Indonesia macet nih. Nah kalau gitu eh, dengan sistem ini ya tidak perlu lagi ada studi tentang dokter spesialis. Ya, karena semua data sudah ada di situ. Jadi seperti dengan tadi kan untuk melihat gejala-gejala penyakit kulit misalnya untuk perawatan kulit dan sebagainya itu sudah bisa dideteksi. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan bagaimana untuk mengatasi hal itu. Jadi eh, menghindari kalau medical record itu tidak bisa dibaca oleh semua dokter. Jadi khusus spesialis. Kalau untuk yang dokter umum tidak bisa buka itu ya. Karena dengan sistem dulu yang saya rancang dengan teman-teman itu dokter umum pun bisa baca, ya. Jadi dia tidak perlu lagi untuk menjadi dokter spesialis. Nah, mungkin dengan AI ini apalagi lebih terbuka ini ya, lebih terbuka. Nah, ini bagaimana untuk mengatasi hal itu? Terima kasih, Prof. Iya. Makasih Prof. Derajat ya. Ini suara saya masih jelas ya? Jelas-jelas, bagus. Ya masih ya. Ya, memang waktu kami awal-awal mengajak para dokter di FKUI kolaborasi, memang ada kekhawatiran seperti itu ya. Eh, Takutnya nanti AI menggantikan pekerjaan mereka gitu. Nah, jadi waktu itu saya ngakalinya eh, kita undang mereka itu sebagai pembimbing kedua. Jadi mahasiswa kami belajar. Nah, nanti mereka yang membimbing kedua dan datanya dari mereka. Jadi persoalannya dari mereka. Silakan mereka cari masalahnya apa, nanti kita coba selesaikan gitu ya. Nah, waktu itu yang pertama memang waktu itu kami penelitian menggunakan retina itu ya, retina dan akhirnya setelah berjalan 1-2 tahun para dokter tuh kaget gitu. Wah, ternyata kalau biasanya kalau dokter ya hasil dari satu dokter dengan dokter yang lain itu ada perbedaan itu biasanya. 3 dokter itu
Rata-rata perbedaannya cukup lebar ya. Nah, kita gunakan AI itu ternyata AI itu bisa menggali lebih dalam gitu. Akhirnya dokter, wah berarti nih AI ini bisa sebagai salah satu mediator ini untuk membuat mereka tuh lebih cepat mengakses seseorang pasien ya. Bisa lebih fokus, bisa lebih fair gitu, bisa lebih cepat gitu. Dan mereka bisa lihat sendiri ternyata yang tadi mereka bisa nggak lihat kelihatan gitu. Nah, sekarang peranan dokternya bagaimana? Nah, peranan dokter tetap aja memang seperti saya sampaikan tadi kan Society 5.0 itu mengembalikan peranan manusia. Jadi peranan dokter tetap diangkat dan mereka lebih tinggi lagi. Jadi dengan adanya AI itu membuat dokter itu belajarnya lebih keras lagi. Bisa karena validasi akhirnya kan di dokter ya ininya. Decision akhirnya tetapnya di dokter. Akhirnya dokter sendiri juga harus artinya mengembangkan diri juga supaya dia bisa nanti di sisi pengembangan AI itu kan kita waktu mengembangkan itu kan domain ekspertisnya yang menentukan ya. Menentukan bagaimana data itu dipilih, data itu diolah, data itu digunakan, dikasih label dan sebagainya sehingga nanti itu menjadi data training kita. Tapi nanti hasil akhirnya kan dokter lagi yang akan memvalidasi gitu. Nah, setelah modelnya jadi, model itu kan juga dikembangkan terus gitu. Nah, dengan pengembangan model terus kan peran dokter tetap akan ada. Dan akhirnya sekarang di FKUI itu sudah berubah paradigmanya gitu. Jadi dokter-dokter itu sekarang mereka malah banyak yang sekarang S3-nya ngambilnya AI gitu. Karena dengan dasar yang sebelumnya mereka udah punya kuat ya, spesialisnya udah kuat, ditambah dengan AI, mereka bisa bekerja dengan lebih cepat gitu, Pak. Prof, dengan lebih efisien. Dan alhamdulillah sekarang saya saat ini sedang bimbing 3 dokter S3 di FKUI. Ada yang dari neuroscience, ada yang dari penyakit mata gitu, ada beberapa dari penyakit mata ya karena memang kita kolaborasi awalnya dengan bagian mata gitu. Dan ini sangat menarik karena kalau di neuroscience itu ya kan saraf kejepit itu kan banyak menjadi persoalan ya kalau habis operasi kan biasanya tumbuh keloid ya. Keloidnya itu nanti bisa memberikan tekanan lagi ke saraf sehingga bisa penyakitnya lebih parah lagi. Nah, ini menjadi concern banget tuh sekarang di bidang neuroscience. Nah, bagaimana kita melihat potensi itu terjadi? Nah, kita bisa menggunakan pendekatan eee, computer vision dan sebagainya, itu Prof. Jadi dokternya malah sekarang semangat belajar AI gitu dan Betul, betul. heeh. Jadi malah di UI itu kemarin tuh ada startup namanya GPT Dokter. Ya memang kita bantu dokter-dokter umum gitu untuk bisa bekerja lebih 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 cepat gitu, Prof. Nggak masalah gitu, tapi mereka akan tetap menambah ilmunya. Jadi GPT Dokter ini kemarin kemarin sama anak FKUI sama teknik ya. Sekarang mereka sudah punya 15.000 dokter umum yang menjadi kliennya seluruh Indonesia. Satu bulan mereka bayar 100.000. Jadi mereka sebelum memberikan ini mereka bertanya dulu di situ dan aslinya kan lebih ini lebih karena dilatih lagi dengan domain tadi ya, domain knowledge-nya. 100.000 sebulan kali 15.000 udah 1,5 miliar sebulan. Nah, itu pendekatan di zaman AI ini pendekatan inovasi itu sangat membuat ini ya. Jadi dokternya juga bisa bekerja lebih baik dan bisa meladeni dengan lebih baik lagi. Kan kalau dokter kan kalau termasuk dengan obat ya farmasi kan ngapalin obatnya susah banget itu. Tapi kalau udah direkomendasiin gitu, oh ini obat ini komplikasi, ini obat ini aman dan sebagainya. Nah, kan mereka bisa lebih cepat. Cuma memang tantangannya Prof ya seperti Prof bilang tadi untuk dapat akses data itu kan ruwet ya. Ya. Makanya memang ini trust-nya penting banget. Makanya salah satu trust itu kita cobanya dengan bimbingan tadi. Nah, dengan ada bimbingan dari FK, dan ini akhirnya kita bisa dapat akses ke data dan sebagainya. Nah, biasanya kami di ini Prof, diparalelkan itu ada bimbingan FK, kita ambil juga mahasiswa kita di situ satu untuk ininya saling ini. Jadi kita dapat data, dapat knowledge kesehatannya, mereka dapat juga knowledge terkait data science AI-nya gitu. Dan sekarang udah cair Prof di UI alhamdulillah. Jadi dokter tuh banyak belajar AI sekarang. Di samping ilmunya yang sudah spesialisnya itu, Prof. Jadi menghumankan manusia sebenarnya AI itu.
Jadi waktunya untuk bekerja juga lebih efektif gitu, Prof. Mungkin ya itu clue-nya ya memang kita harus trust gitu, Prof. Ya. Nah, kalau nggak ada trust susah sih jadi. Ya. Oke, terima kasih, Prof. Ya, Hadi. Nah, mungkin nanti saya akan lebih banyak mengganggu mungkin, karena saya sedang mengkaji tentang apa forensik dengan CNN ya. iya ya. Nah, itu mungkin Siap, nanti saya lebih banyak ganggu nanti siap. kolaborasi dengan Iya, Fakultas Kedokteran Unpad dan iya, Fakultas Kedokteran Gigi Unpad nih. iya, siap, Ini Prof. Soalnya, mahasiswanya banyak dari Malaysia dan dari luar Unpad ya, dari ya, Jambi, dari apa USU gitu ya. ya Jadi kemarin, saya untuk hmm, kaitan dengan forensik. ya, Ya ini Prof. Itu kaitan menarik forensik. banget itu, menarik Ya, sekali itu. Nah, kaitan forensik tapi kayak yang dikaji mungkin nanti antara kesamaan lah. Kesamaan selama ini forensik kan dengan apa sidik jari yang utama ya. iya, iya. Nah, tapi nanti kita coba dengan organ lain, kayak palatin, enamel, lips ya dan lain-lain ya. Mungkin nanti saya lebih banyak komunikasi. Tadi ada nomor HP-nya kan di situ ya. Ada, nanti Oke, tanya oke. Suganda aja tuh, Nah, Prof. ya. Atau Ya. nanti saya minta izin ke Prof dia untuk bisa komunikasi dengan Prof Oh iya, Hadi. Oh, boleh, ngomong-ngomong, Prof. boleh. Ngomong-ngomong, Prof, saya waktu itu kan waktu zamannya Prof Budi di Mhm. Indo MS kan saya gubernur Indo MS Jawa Barat, DKI Oke. Banten, 2 periode. Buperde Jadi ya. waktu itu saya sering juga main ke Bandung itu rapat Oh di gitu. Saung Galing gitu. Oh, Saung gitu. Galing ya. Ya. Iya, Mhm. ya. Mungkin nanti kalau udah kita ada komit mungkin bisa lebih sering lagi kita di Nanti kita bisa bikin hibah bareng aja, Prof. ya Yang riset bareng terutama berarti yang ya. dari luar negeri itu kan kita bisa grab itu Oke. sama-sama ya. Mungkin kita nanti bisa lebih dikembangkan lagi di radiologi, kedokteran Iya, gigi dan forensik kedokteran gigi dan kedokteran ya. iya, Yang saya insya sedang kaji Allah. itu mengenai melihat DNA ya. Apakah Ya. ini misalnya ada Cina ini keturunan Cina, apakah Cina daratan atau Cina Iya, Melayu iya, ya? Itu iya, sedang iya. yang deteksi tapi belum selesai ini. Oke. Dan dengan ini Iya, mungkin akan lebih mudah tadi. Oke, terima kasih. iya. Terima kasih Prof. Nur Santi atas waktunya. Ya, terima kasih Prof. Sudrajat, Prof. Al-Hadi. Untuk selanjutnya ada pertanyaan dari chat Pak Hadi dari Bapak Albi Irawan. Jadi pertanyaannya, dengan investasi awal yang besar untuk data lakehouse dan tools lainnya, bagaimana kita dapat memproyeksikan dan membuktikan kepada stakeholder bahwa ROI dari big data akan sepadan? Itu Ya. Pak. Hmm. Ya kalau untuk apa ya untuk bisa meyakinkan mereka memang eh, kita kalau kayak kami dengan Paragon kemarin kenapa kami undang teman dari Stanford itu ya salah satunya itu caranya karena di Indonesia ini memang agak susah gitu ya. Nah, kalau kita nggak kenal benar sama orang tapi kalau kita eh, orang Indonesia tuh nggak tahu ya kalau yang dari luar negeri itu langsung langsung yakin gitu. Makanya kayak Celeris itu kita gandeng teman dari Singapura gitu. Nah, begitu sudah launching di Singapura, jalan di Singapura, baru masuk Indonesia. Ini kayaknya budaya ini masih masih kental gitu. Jadi memang eh, pakai strategi juga gitu. Kalau nggak ya kita nggak bisa bergerak juga gitu. Nah, itu pengalaman kami. Makanya memang butuh kolaborasi internasional itu ya salah satunya untuk memberi apa ya eh, apa namanya semacam keyakinan lah para industri tersebut ya. Dan mungkin juga kita bisa menggunakan apa ya publikasi-publikasi literatur review yang dari luar ya yang memang sudah berjalan gitu. Mungkin itu juga bisa apa namanya memperkuat kita juga. Tapi memang pengalaman kami untuk AI ini memang salah satunya itu memang harus ada trust itu ya. Ya, ada track record dulu dengan mereka. Lama-lama mereka nambah. Akhirnya itu bisa menjadi apa namanya kolaborasi jangka panjang gitu. Seperti yang di Celeris ini, kami sekarang sedang mengembangkan juga
namanya auto claim. Jadi klaim untuk asuransi kendaraan. Yang tadinya ada petugas yang datang nyoret-nyoret gitu. Sekarang kita cukup pakai ambil foto atau video gitu, nanti bisa kita analisa kondisi mobilnya, nanti hitung klaimnya bisa lebih cepat gitu. Nah, itu kan dari tadi satu project, tambah lagi project yang lain dan sebagainya. Mungkin itu ya, ini berdasarkan pengalaman empiris jadi menjawabnya ya, karena agak sulit di Indonesia ini bergerak. Kalau kita terlalu agresif kita dimusuhin ya. Ini AI kita gini-gini nih ya. Kenapa kami AI yang kami eh, sudah buat itu sebenarnya itu bisa digunakan untuk medical check up sebenarnya. Tapi kami nggak mau masuk ke ranah kesehatan karena nanti dimusuhin banyak orang itu. Akhirnya kami lari ke insuran ya. Risikonya lebih kecil gitu. Kalau langsung masuk ke dunia kesehatan, wah sebelum sebelum tumbuh kita udah dimatiin duluan. Ya, Ya begitulah pengalaman ya, empiris di lapangan. iya Pak. Memang agak sulit ya kalau di Indonesia tuh ya Pak ya untuk memberikan kepercayaan, bahkan kita tuh harus meyakinkan berkali-kali sehingga Eh, baik mitra atau industri itu yakin dengan apa yang kita eh. kerjakan gitu, seperti itu Pak. Yes, termasuk tadi untuk biaya itu ya kami modalin sendiri jadinya. Iya, iya, Ya betul, kita betul. alhamdulillah kita dapat grant riset dari luar, dari ada kemarin ada dari Jepang, dari ini kita bisa beli alat, beli ini ya akhirnya Iya, kita bisa. Dan kemarin yang menarik itu sebenarnya di Dikti itu ada dulu namanya Dikti AI Center ya, itu sangat powerful ya, membantu mahasiswa kami untuk bisa bekerja terutama untuk large language model ya. Cuma yang era sekarang ini kan Dikti AI Centernya kan dimatiin tuh. Katanya Hmm, penghematan anggaran. Waktu di Bandung kan saya sampai nanya kepada menterinya itu. Akhirnya saya disuruh ketemu langsung sama dirjennya, ngobrol di belakang layar tuh. Ternyata ada masalah gitu. Kenapa penghematan anggaran, jadi listriknya mahal. hmm, Mungkin yang menangani bidangnya bukan unitnya lain gitu. Ya mereka nggak lihat ininya, lihatnya kalau kita dari sisi AI-nya kan, aduh sayang banget ya, itu kan potensi untuk anak bangsa ya. Tapi kalau mereka lihat dari sisi anggaran ya listriknya mahal, kami nggak sanggup bayar ya. Sementara kita evaluasi dulu gitu. Sebenarnya sampai iya, sekarang belum belum ada lagi tuh di TAI Center ini. Nah, sayangnya ya itu udah berjalan hampir 4 tahun ya, 5 tahun ya. Itu kan ada tenaga-tenaga ahlinya di situ yang sudah mengelolanya. Sekarang karena dimatiin, mereka pada ngilang semua udah. Nyari lagi nanti repot lagi itu ya. iya, Nah, itu sempat saya tanyakan ke menterinya. Dan saya sama dirjennya waktu itu ya, sorry Prof, nanti kita ngobrol aja ya belakang gitu ya. Udah saya ngobrol, saya sampaikan aja di sini nih. Sayang, makanya tadi kan saya nyampein itu strategi AI Indonesia ya dari tahun 2020 kan. Itu sampai sekarang belum dijadikan ini peraturan menteri atau ininya belum ada itu. Karena di situ ada unsur infrastruktur tadi kan. iya, Nah, infrastruktur itu memang mahal kalau kita mau ngembangin sendiri ya. Kenapa Cina jadi canggih banget? Ya mereka gila-gilaan infrastruktur untuk ininya. Jepang kemarin bulan Juli kemarin saya diundang oleh Riken ke Jepang ke Fugaku gitu lihat superkomputer di Jepang itu. Wah, luar biasa ya. iya, Makanya mereka ini banget gitu. Nah, jadi gitu. Jadi ya akhirnya AI ini kita juga terpaksa berusaha sendiri gitu. Ya untuk memenuhi kebutuhan komputasi itu. iya. Ya, Pak Hadi ini masih ada beberapa pertanyaan. Mudah-mudahan waktunya masih cukup ya Pak ya. Jadi ada iya. pertanyaan dari Pak Gani Gunawan. Pertanyaannya adalah kalau data science itu skopnya ranah statis. Kalau data science itu skopnya ranah statistik atau matematik? Pertanyaannya seperti itu Pak. Data science itu skopnya multidisiplin, bukan statistik sama matematik. Statistik sama matematik itu salah satu bidang yang menjadi core-nya. Tapi kalau mau jalan, ya kayak saya sampaikan tadi, dia harus kolaborasi dengan domain expertise, kolaborasi dengan computer science, ya. Jadi memang itu multidisiplin. Ini menarik ya.
saya waktu itu ada kedatangan profesor dari apa UAA itu, mereka kan punya universitas Khalifa University ya, saya lupa ya. Itu mereka punya prodi data science itu di bawah rektor langsung. Nah, itu di bawah rektor langsung nanti bidang itu ada 3 fakultas. Fakultas Ekonomi, Fakultas MIPA, Fakultas Ilmu Komputer gabung di situ. Jadi nanti mahasiswa itu tahun pertama belajar tiga topik di dasar di 3 fakultas itu. Nanti tahun kedua ketiga baru topik riset. Topik risetnya itu nanti minimum ada 2 fakultas yang bimbing gitu. Supaya nanti hasilnya itu bisa membumi gitu. Sekarang itu menjadi prodi paling favorit di sana karena lulusnya langsung diserap sama industri-industri besar di situ. Kan di situ banyak sekali industri multinasional company kan punya kantor di situ dan itu mereka diserap langsung di situ. Nah, itu di UIE dan mereka berantemnya lama katanya, 4 tahun baru ini bisa jadi itu prodinya di bawah rektor langsung school gitu. Nah, jadi jangan bilang anu matematik apa statistik ya itu udah masih old fashion ya. Kita move ke depan itu semuanya multidisiplin, semuanya punya peran di situ. Nah, maka kami di UI juga sekarang data science AI itu kami nggak ada masalah. Makanya di DE di Saint Teknopar UI itu ketuanya Pak Sikom, wakilnya dari MIPA. Kemudian saya wakilnya ketuanya Prof Wisnu kan. Jadi kita jadi semangat sinergi gitu. Kolaboratif modelnya, bukan oh ini Pak Silkom nih, ini MIPA nih, nanti nggak jalan-jalan gitu. Mendingan kita kolaborasi aja, kolaborasi bersama itu konsepnya, karena memang multidisiplin. Tapi kalau secara nama, kalau kami udah sepakat lebih ke MIPA gitu ya, data center, karena lebih ke data ya, lebih kuat ke MIPA-nya gitu. Mungkin itu ya. Ya, ya, baik. Terima kasih Pak Al-Hadi. Selanjutnya ada pertanyaan juga ini ada 2 pertanyaan lagi kalau 1, 2, 3. 1, 2, 3 pertanyaan, Pak. Jadi dari Pak Wahyu Suryaningrat. Terima kasih Prof. Al-Hadi atas materi yang sangat bermanfaat. Izin bertanya, bagaimana Prof melihat kondisi kualitas dan ketersediaan data kesehatan di Indonesia saat ini untuk mendukung riset berbasis data science and AI dan AI. Ya ya. Emang secara umum sih kalau sebenarnya data-data itu kan di rumah sakit itu banyak ya data ya. Cuma kan dari sisi kualitas itu kan sebenarnya datanya sudah berkualitas karena memang kan menggunakan alat-alat yang memang sudah apa namanya sudah tersertifikasi semua ya. Cuma kan kadang biasanya kan formatnya yang berbeda-beda dan sebagainya. Kadang-kadang yang menarik juga nih ya pengalaman kami di UI itu ternyata alat-alat kesehatan itu rata-rata itu sama negara-negara maju itu ada yang dikunci gitu portnya. Jadi seperti kami waktu itu riset bidang jantung ya EKG ya. Ternyata mesin-mesin EKG itu tidak bisa mengeluarkan data digital. Mereka cuma bisa ngeprint aja itu. Nah, ini yang menyebabkan nanti kualitas datanya kan menurun itu. Akhirnya mahasiswa kita membuat algoritma lagi untuk membaca data itu dari hasil print out ya kan. Nah, ternyata itu ada rahasianya juga. Negara maju itu tahu kalau data ini dilepas, kita akan menjadi sumber data yang luar biasa Indonesia ini. Terus saya tanya ke pihak rumah sakitnya, ini nggak bisa diambil datanya. Ternyata memang portnya itu kalau mau dibuka, itu harus bayar lagi sekian miliar tuh license-nya setiap tahun. Gitu. Mereka tahu itu data kan penting banget. Jadi makanya di rumah sakit itu rata-rata kan data itu cuma di print ya. Nah, di print. Data digitalnya nggak bisa diambil. Kecuali mungkin yang rumah sakitnya udah besar sekali, mungkin ada portnya itu yang dapat license dibuka, gitu, dapat itu kasus ya waktu itu dengan EKG ya mungkin juga dengan alat-alat yang lainnya. Tapi kalau kayak MRI macam-macam itu memang datanya memang berbasis digital semua ya. Memang kita kan bayarnya mahal banget kan. Jadi mungkin ya sesuai dengan itu juga. Jadi eh, intinya sih datanya sudah bagus sebenarnya semua. Cuma masalahnya kita bisa dapat akses atau tidak gitu persoalannya. Nah, makanya untuk aksesnya ini butuh trust tadi, nah, butuh kolaborasinya.
Nah, itu yang perlu dibangun sama teman-teman ya. Makanya kemarin saya diundang juga ke ada universitas ke UNAN terus terang ya. Eh, di sana ternyata teman-teman dari matematiknya belum terlalu banyak ngobrol gitu. Saya tanya ya. Eh, jadi matematiknya kemana, dari FK-nya kemana, padahal FK-nya pengen juga itu untuk ngembang AI macam-macamnya ya. Tapi teman-teman di matematiknya kayaknya orientasinya belum ke sana gitu. Makanya kemarin saya diundang di sana, di FK-nya saya kasih kuliah umum juga, dan saya diminta di prodi sains datanya, saya ngobrol ini kurikulumnya coba ditambahin dong yang ada terkait dengan kesehatan gitu, supaya nanti bisa ngobrol sama orang FK-nya gitu. Sayang, makanya mereka nggak tahu ya apa masukan saya diterima apa enggak ya. Karena ada teman-teman di UNAN juga nih di sini yang ikut nih. Mudah-mudahan ada ditambah gitu untuk kuliah terkait kesehatan, bioinformatik gitu apa gitu ya. Sehingga bisa ngobrol nanti gitu. Jadi kalau kita nggak ngobrol, tiba-tiba kita minta data, susah biasanya. Nah, itu mungkin pengalaman juga teman-teman di Unpad ya, Prof. Sudrajat tadi ya. Pasti karena sudah kolaborasi lama, dibuka aksesnya. Tapi kalau baru-baru ya emang Hmm. harus ngobrol dulu gitu. Makanya Ya, komunikasi tadi, multidisipliner ya komunikasi harus ada. ya. Ya, baik Pak. Ini ada 2 pertanyaan lagi Pak. Yang pertama dari Bapak Maling Muhammad, untuk mengukur performance dari model machine learning dan atau deep learning, apakah hanya menggunakan RMSE, MAE, MSE, atau confusion metric, atau ada ukuran lain? Dan Ya biasanya kan setiap ya, metode itu ada ukuran sendiri-sendiri ya. eh, Kalau di CNN biasanya ada akurasi, sensitivity, confusion matrix ya. Tapi kalau di large language model kan beda lagi ukurannya itu. Itu setiap metode itu ada sendiri-sendiri gitu ininya untuk ukuran performanya. Cuma kalau kita mau eh, aplikasi kita tuh benar-benar ini ya bisa diterima di real problemnya, biasanya kita adu juga dengan data klinis gitu sebagai ground truth-nya. Kayak kami yang di Celeris itu kami adu dengan data klinis. Jadi data klinisnya pada waktu yang bersamaan, data klinisnya diambil, eh, aplikasinya kita coba gitu. Nanti dibandingkan hasilnya. Nah, ini membuat stakeholder-nya menjadi lebih yakin gitu. Jadi eh, kalau pakai pengembangan AI sendiri kan sebenarnya udah ada standarnya ya. Tapi kalau memang bisa diadu dengan data klinis ground truth-nya, itu bisa lebih bagus gitu. Nah, itu kami lakukan dengan teman-teman di FKUI sekarang untuk S3-nya. Jadi dia punya ground truth-nya, ada mesin yang khusus gitu. Nanti kita AI-nya kita kembangin, nanti kita adu dengan data ground truth-nya itu. Supaya nanti mereka punya keyakinan yang lebih bagus lagi gitu. Jadi eh, banyak Mas, itu juga bisa dipelajari juga nanti setiap kayak NLP kan beda lagi dia ininya, kayak LLM beda lagi gitu. Nah, tergantung dengan data juga ya. Nah, tergantung data yang dipakai, apakah datanya bentuknya citra, bentuknya suara gitu, teks gitu. Ini kita juga sedang banyak bermain dengan data suara sekarang. Ternyata banyak juga informasi yang tersimpan di suara manusia itu, termasuk informasi penyakit dia. Jadi ternyata frekuensi orang sakit apa itu ada perubahan juga tuh. Terus termasuk juga kondisi psikologi seseorang gitu. Ternyata suara itu menyimpan juga tuh informasi psikologi seseorang, ya, karakter sebagainya. Ini menarik nih. Jadi ya ini memang kayak dukun gitu. Menarik ya. ya, ya. Satu lagi Pak, pertanyaan dari Pak Adam Maulana. Jadi terima kasih pencerahannya Prof. Hadi. Saya Adam Maulana, mahasiswa S2 Ilkom Universitas Pakuan Bogor. Mohon Oh izin ya, bertanya mengenai statement untuk proses pembuatan obat yang menggunakan AI, karena menurut situasi yang saya alami di lapangan bahwa pembuatan obat itu seperti membuat masakan. Ketika kokinya berbeda, maka hasilnya pun akan berbeda. Mohon pencerahan, Prof. Terima kasih. ya kita kita di sini bukan proses pembuatan obat ya. Oh ya yang itu ya, yang kalbe tadi ya.
Iya, betul, betul. Yang Oh, tadi, Pak. ini gini ceritanya bukan masalah kokinya berbeda itu. Jadi kan kalau kita proses pembuatan obat secara manual itu kan udah ada campurannya ya. Nah, campuran itu kan berproses ya. Nah, ketika berproses itu kalau secara manual dia akan diperiksa setiap step tertentu, diambil sampelnya, diperiksa apakah kandungannya sudah sesuai gitu. Prosesnya itu sudah sesuai dengan harapan. Jadi nanti beberapa proses sampai dia nanti terakhir kalau sudah oke selesai baru mesinnya dimatiin. Jadi itu prosesnya berjalan secara manual. Nah, itu sampelnya diambil, setelah diambil dibuang itu. Berarti kan sayang ya, sebanyak sampel yang terbuang. Kemudian waktunya lama gitu. Nah, sekarang dengan menggunakan kamera, kita menggunakan spektral kamera gitu, dia ambil spektrumnya. Nah, spektrumnya itu yang dipelajari. Selama itu sesuai dengan campuran itu sesuai, spektrumnya itu berjalan dengan lancar, itu mesin berjalan terus. Nggak ada lagi di stop, diambil sampel, nggak begitu. Jadi jadi akhirnya proses pencampuran obat itu bisa berjalan dengan cepat gitu. Yang tadinya sekian jam, sekarang sekian menit selesai gitu. Dan matinya juga otomatis gitu. Nggak harus ada manusia lagi nungguin gitu, yang jagain gitu ya nggak. Nah, nah itu maksudnya Mas, bukan masalah ini ya. Jadi jadi komposisinya tetap tetap sama, cuma prosesnya tadinya manual digantikan oleh kamera yang memantau gitu. Itu sehingga prosesnya secara otomatis dan bisa lebih cepat dan lebih akurat gitu. Ya, Ya. ya, terima kasih Prof. Al-Hadi. Barangkali di room ini ada yang mau bertanya kembali. Satu penanya. Ya, tidak ada lagi. Baik, Prof. Itu Suganda nggak nanya, Suganda takut Oh, ditanya iya. ya. Pak Suganda. Iya betul Pak Suganda, ayo silakan bertanya. Boleh Pak Suganda? Suganda kabur dia ke sana, dia takut dikasih materi yang ini. Belum ada Prof untuk sekarang, nanti langsung saja ke Prof. Takut langsung diuji ya Prof. Iya. Aduh, ya. Ya, belum mau bertanya nih Pak Sugandanya nih Pak Al-Hadi. Nanti dikasih topik dia takut ya. Mungkin saya boleh bertanya Prof Santi? Iya, Ya. silakan Prof Dia. Ya ini terima kasih sekali ya Prof Al-Hadi, sangat menggugah materinya. Barangkali kami memang perlu diberikan introduction gitu ya sejak awal, sehingga jadi tadi sudah terlihat dari hulu sampai hilir begitu. Ya khususnya tadi juga sudah disinggung oleh Prof Sudajat. Kebetulan kami dari KBK Riset Operasi dan Optimisasi begitu ya. Untuk pengembangan metode-metode optimisasi, terkadang kami hanya menggunakan data skala kecil. Nah, sekarang barangkali untuk ke arah big data, barangkali ada arahan dari Prof. Al-Hadi, sebaiknya kami mulai dari mana begitu, Prof? Barangkali ini saya mewakili saja ya, untuk para mahasiswa saya yang juga sudah saya pantik gitu, untuk segera membuka diri kepada arah big data. Kemudian ini di departemen kami juga saya lihat judul-judul penelitian ini sudah mulai mengaitkan diri ke data science, menyebutkan secara eksplisit misalnya ya dalam judul-judulnya mengenai machine learning. Sehingga tadi arahan dari Prof. Al-Hadi cukup menggugah gitu, kita bisa membedakan kapan kita menggunakan machine learning dan deep learning begitu ya Prof ya. Barangkali Prof. Al-Hadi punya pengalaman gitu ya mengaitkannya dengan masalah decision science terkait dengan manajemen pengambilan keputusan khususnya di riset operasi dan optimisasi. Barangkali itu Prof yang ingin saya tahu. Hatur nuhun. Waduh, berat ini pertanyaannya nih. Berat ya. Iya, Ya. sebenarnya kan machine learning itu kan sebenarnya optimisasi intinya itu kan. Jadi kan optimisasi supaya mendapatkan model-model yang terbaik ya untuk mengeneralisasi knowledge ya, pengetahuannya. Cuma di sini memang kalau kita bongkar itu kan kayak optimisasi gradient descent itu ya. Adam itu kan sebenarnya masif sekali itu proses optimisasi di dalamnya. Nah, jadi sebenarnya machine learning dengan optimisasi ini sebenarnya bisa dikawinkan itu. Mungkin kita juga bisa melihat uh,
pola-pola optimisasi yang digunakan di machine learning itu bisa kita coba yang baru gitu ya. Nah, mungkin menarik tuh kalau dicoba nanti. Tapi kalau untuk proses apa namanya optimisasi di bidang, kalau sekarang berbasis diskrit itu ya optimisasinya ya, proses matrik, diskrit dan sebagainya. Sebenarnya kan itu eh, bisa juga nanti kita lihat bisa nggak nanti prosesnya itu kayak yang kami lakukan dengan drug discovery itu kan prosesnya tadinya kan pakai molecular dynamic simulation gitu-gitu ya, pakai pendekatan kimia, fisika gitu. Akhirnya kita coba pendekatan machine learning, matematik, ternyata bisa juga. Ternyata efektif banget gitu. Nggak tahu nanti ini ya dengan kita ngobrol gitu, bisa juga nggak itu nanti pendekatan-pendekatan optimisasi di deep learning, machine learning itu digunakan pendekatan yang baru gitu. Nah, ini kebetulan saya lagi membimbing S3 nih di UI ya, Matematika UI. Kan sekarang di deep learning machine learning kan sekarang fungsi aktivasinya itu kan selalu pakai yang standar ya. Ada Tanha, Relu gitu-gitu kan. Nah, kenapa harus pakai itu gitu? Saya challenge itu. Gimana? Ayo kita coba yang baru pakai misalnya eh, eh, apa fungsi aproksimasi yang biasa kita pelajari waktu kuliah dulu ya. Misalnya dari Tyler kayak apa kayak misalnya pakai spline kayak gitu, pakai wavelet atau apa. Ini mahasiswa saya lagi saya challenge tuh. Ternyata memang bisa juga kita coba itu. Dan kami sudah coba kemarin dengan banyak data gitu, hasilnya ternyata seru juga gitu. Bisa kompetitif juga gitu. Nah, kan berarti kan sebenarnya itu kan eh, banyak banyak hal yang di dalam machine learning yang selama ini katanya black box itu ya, mungkin pelan-pelan juga ke depan bisa diurai gitu. Nah, sehingga menjadikan machine learning itu lebih dipercaya lagi, sehingga explainable AI itu benar-benar bisa berkembang gitu. Ini menarik tuh. Jadi ada juga itu kebetulan apa staf kami di Celeris itu sekarang ngambil PhD-nya di Australia, di Challenge itu. Itu kan selama ini penentuan bobot itu kan sudah ngikutin aja neural network ya. Gimana kalau kita bobotnya itu yang kita yang ngatur gitu. Kita yang ngatur, tapi dilihat pola secara statistiknya. Nanti kira-kira bobot ini bisa kita matiin, bobotnya ini kita bisa perkuat dan sebagainya. Akhirnya dia sekarang sudah menemukan beberapa hal yang baru gitu. Ternyata bobotnya bisa kita kendaliin itu dan tidak semua dan layer yang tadinya banyak banget bisa kita reduce uh, dengan signifikan gitu. Nah, dia mendapatkan pola itu tuh. Diamati secara statistik itu gini. Ternyata ada polanya dan dia bisa matiin tuh, bisa kendaliin bobotnya dan bisa menghasilkan hasil yang sangat akurat dengan biaya komputasi yang lebih ringan gitu. Nah, itu konsep explainable AI ya. Jadi bidang ini sebenarnya berpeluang dikembangkan juga sama teman-teman yang di riset optimisasi ya. Nah, dan sebaliknya machine learning ini juga bisa berperan juga nanti untuk memperkuat optimisasi itu sendiri. Cuma karena saya bukan orang OR ya, jadi belum terlalu ini Bu. Karena dunianya kan harus ngomong dulu tuh ya. Kalau saya kan lebih banyak ke kesehatan gitu lah, mainnya di situ ya. Kalau di OR ini kan lebih banyak ke bisnis ya. Yang banyak duitnya gitu. Mudah-mudahan nanti bisa memperbanyak duit juga nanti kalau berhasil itu eh, dikawinkan ya dengan machine learning dan deep learning ini. Gitu aja, Baik, terima Prof. kasih Ya, Prof. Prof. Ya. Iya, terima kasih Prof. Al-Hadi juga Bu Diah atas pertanyaannya. Jadi menarik sekali ya Pak presentasinya dari yang disampaikan sehingga kita tuh di bidang matematika tidak hanya mempelajari atau bergerak di bidang matematika itu saja gitu ya. Tapi kita harus bergabung atau berkolaborasi dengan bidang yang lain gitu ya, terutama ke masalah aplikasi dan diselesaikan secara bersama gitu, di mana data science sangat penting dan berbasis multidisiplin gitu ya. Oh ya Bu, mungkin Ya, saya kelupaan tadi ya. ya Itu gimana Pak?
kami kan tadi di sel itu bisa mendeteksi banyak sekali penyakit ya. Itu sebenarnya di dalamnya itu awalnya itu kita mainkan algoritma matematik semua di situ. Iya, betul. Termasuk fuzzy logic, macam-macam kita masukin dalam semua. Sehingga Iya, dia bisa mengeneralisasi dengan lebih baik gitu. iya, Pendeteksiannya. Baru kita mainkan AI-nya. iya, Jadi data science-nya sangat penting ternyata. iya. Berarti matematika tuh dipakai di mana-mana ya, Pak ya? Iya, Semua bidang tuh menggunakan matematika gitu. Jadi kita bersyukur nih di bidang matematika ya bisa dipakai di segala bidang gitu ya. Baik, mengingat waktu, Prof. Aldi, terima kasih sekali untuk ya. presentasinya. Tadi juga ada Oh iya. dengan Prof. Sudrajat. Barangkali nanti kita bisa lanjutkan ke kerjasama dengan Prof. Sudrajat. Waktu saya kembalikan kepada panitia. Budi. Mohon maaf, saya boleh izin duluan nggak? Karena Oh, istri boleh. saya Oh, udah baik. dipanggil nih sama Oh ya, dokter. monggo silakan Pak. Ya, Iya. Ini insya Pak Allah Hadi, nanti. Bang Ali, langsung saja sedikit ya, kami ingin menyampaikan apresiasi kepada Hmm, Prof. Al-Hadi. ya, Kami sampaikan, Prof, ini ada sertifikat dari Dekan FMIPA 4, begitu, ya. kepada Prof. Al-Hadid. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas berkenannya menjadi narasumber kuliah tamu pada sore hari ini. Kemudian juga kepada Ibu Prof. Dr. Nusanti Anggriani selaku moderator ya. Terima kasih sekali lagi Prof. Nursanti juga. Barangkali mohon izin karena Prof. Al-Hadi ada kepentingan lainnya. Barangkali saya sekaligus gitu untuk menutup kegiatan ini, dan kepada para peserta kami harapkan untuk segera mengisi kehadiran. Kami akan men-share sertifikat, materi, dan juga video hanya kepada mereka yang sudah mengisi daftar hadir. Barangkali demikian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Prof. Al-Hadi dari Universitas Indonesia dan Prof. Nursanti dari Unpad selaku moderator. Kami tutup kegiatan ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam Prof. warahmatullahi Hadi. Prof. Aldi. Izin live ya. Ya. Ya, silakan Terima kasih, Prof. Pak. Ya, terima kasih. Baik, demikian Bapak dan Ibu, mohon izin kami tutup link Zoom, dan para peserta mohon segera mengisi kehadiran karena link presensi akan segera kami tutup begitu acara ini usai. Demikian. Terima kasih. Hatur nuhun Prof. Sudrajat, Prof. Sukono, Ibu Ya, Emang, terima Bapak Ibu kasih. sekalian yang hadir Sama-sama. dari seluruh Indonesia. Terima kasih. Mohon izin saya close Zoom-nya. Mohon, Bu. Terima kasih, Prof.